Om Swastiastu. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan kembali mengenai materi fungsi logaritma. Khususnya pada kali ini, kita akan membahas mengenai pertidaksamaan logaritma. Dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pertidaksamaan logaritma, yang perlu diperhatikan adalah sifat dari fungsi logaritma tersebut. Jadi, kita harus memperhatikan sifat fungsi logaritma itu apakah monoton naik atau monoton turun. Nah, jika fungsi logaritma itu monoton naik, yaitu tandanya adalah apabila basis itu lebih dari 1, maka fungsi itu dikatakan monoton naik. Nah, jika kalian menemukan bentuk a log fx lebih dari atau sama dengan a log gx, maka penyelesaiannya akan menjadi fx lebih dari sama dengan gx. Dan jika kalian menemukan bentuk logaritma dengan sifat monoton naik, a log fx kurang dari sama dengan a log gx, maka penyelesaiannya fx kurang dari atau sama dengan gx. Nah, untuk sifat fungsi logaritma monoton turun yang ditandai dengan nilai a-nya itu berada di antara 0 dan 1, maka jika kalian menemukan bentuk pertidaksamaan logaritma seperti ini, penyelesaiannya adalah fx kurang dari sama dengan gx. Sedangkan jika kalian menemukan bentuk a log fx kurang dari sama dengan a log gx, maka penyelesaiannya adalah fx lebih dari sama dengan gx. Nah, untuk lebih sederhananya kalian mengingat, untuk monoton naik, ingat saja tanda penyelesaian itu mengikuti tanda awal soal. Jika dia lebih dari, nanti penyelesaiannya lebih dari juga, begitupun sebaliknya. Sedangkan untuk fungsi logaritma yang sifatnya monoton turun, tandanya berbalik ya. Jika pada soal itu lebih dari sama dengan, maka pada penyelesaiannya itu menjadi kurang dari sama dengan. Oke, untuk lebih memahami, mari kita praktekkan teori tersebut untuk menjawab soal-soal yang telah diberikan. Jadi di sini diberikan bentuk pertama 1/5 log 3x min 1 lebih dari sama dengan 1/5 log x plus 3. Kita disuruh untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Jadi perhatikan terlebih dahulu a-nya atau basisnya atau bilangan pokoknya. Apakah dia itu termasuk monoton naik atau monoton turun? Nah, di sini basisnya kan 1/5. 1/5 jelas dia berada di antara 0 dan 1 kan? Berarti dapat kita simpulkan bahwa bentuk ini merupakan bentuk fungsi logaritma dengan sifat monoton turun. Sehingga untuk mencari penyelesaiannya, tandanya akan bertolak belakang dengan tanda semula. Oke, jadi yang pertama kita cari dahulu penyelesaian pertidaksamaannya. 3x min 1 kurang dari sama dengan x plus 3. Jadi di sini 3x dikurangi x kurang dari sama dengan 3 ditambah 1. 2x kurang dari sama dengan 4. Berarti x kurang dari sama dengan 2. Nah, setelah kita mendapatkan penyelesaian dari pertidaksamaan, kita lanjutkan untuk mencari syarat numerusnya. Jadi di sini numerus yang dimaksud adalah yang ini ya, 3x min 1 dan x plus 3. Jadi untuk numerus yang pertama, 3x min 1 lebih dari 0. Berarti 3x lebih dari 1, sehingga didapatkan x lebih dari 1/3. Sedangkan untuk numerus yang kedua, x plus 3 lebih dari 0, sehingga x lebih dari negatif 3. Itu untuk syarat numerus. Nah, sekarang untuk mencari penyelesaian dari soal ini, kita harus mencari irisan dari penyelesaian pertidaksamaan dan syarat numerusnya, sehingga daerah mana yang memenuhi ketiganya itu yang menjadi daerah penyelesaiannya. Jadi kita gunakan garis bilangan
masukkan kembali bilangan-bilangan yang kita dapatkan tadi pada penyelesaian. Negatif 3, 1/3. Nah, ini karena ada tanda sama dengan, berarti di sini titiknya penuh ya, diingat itu. Kemudian kita gambarkan arahnya sesuai dengan tandanya ya. X kurang dari sama dengan 2, berarti arahnya ke kiri. Karena kurang dari, berarti arahnya ke kiri. Kemudian ini X lebih dari 1/3, berarti ini arahnya ke kanan. Kemudian X lebih dari negatif 3, arahnya ke kanan juga. Sekarang kalian bisa perhatikan daerah mana yang terkena garis sebanyak 3 kali. Kan daerah yang ini ya. Jadi ini daerah penyelesaiannya. Atau kita dapat tuliskan, dituliskan di sini ya, himpunan penyelesaiannya yaitu himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari 1/3 kurang dari sama dengan 2. Jadi daerah tersebut dapat dituliskan menjadi bentuk seperti ini. Jadi untuk contoh 1 kita sudah menemukan himpunan penyelesaiannya. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Nah, ini bentuk soal yang berbeda. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 lebih dari 2 log X plus 16. Nah, perhatikan bilangan pokoknya 2, berarti itu tandanya ini merupakan soal dengan sifat fungsi logaritma monoton naik. Sehingga untuk mencari penyelesaiannya tandanya tetap sesuai dengan soalnya ya. Jadi pertama dicari dulu penyelesaian pertidaksamaan. Jadi pertama dicari dulu penyelesaian dari pertidaksamaannya. Berarti X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 lebih dari X plus 16. Nah, di sini karena ada bentuk kuadratnya, itu artinya nanti untuk mencari nilai X-nya kita mencari faktornya. Jadi buat salah satu ruas menjadi 0 ya. Di X kuadrat ditambah 4X dikurangi X dikurangi 12 dikurangi 16 lebih dari 0. Yang di kanan itu pindahkan ke kiri semua. Jadinya X kuadrat ditambah 3X dikurangi 28 lebih dari 0. Nah, sekarang kita cari faktornya. Jadi faktornya itu X plus 7, X min 4. Sehingga untuk yang X plus 7 didapat X-nya sama dengan negatif 7. Sedangkan untuk yang X min 4 didapat X sama dengan 4. Nah, karena ini soalnya berupa pertidaksamaan, berarti seharusnya kita mendapatkan hasil juga berupa daerah ya. Jadi tandanya itu berupa tanda pertidaksamaan juga. Kalau ini kan tandanya masih sama dengan. Nah, gimana caranya mencari tanda itu? Kita bisa memanfaatkan garis bilangan. Kita tulis lagi apa yang didapatkan tadi, negatif 7 dan 4. Kemudian kalian ambil salah satu nilai X di ketiga daerah ini. Jadi ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Misal kita ambil nilai X sama dengan 0. Berarti 0 kan kita menguji di daerah 2 ya. Masukkannya kemana? Dimasukkan ke ini, ke tempat terakhir agar lebih mudah dihitung ya. X ditambah 7, berarti 0 ditambah 7 nilainya gimana? Positif atau negatif? Positif ya, plus 7 hasilnya kan. Kemudian X dikurangi 4, 0 dikurangi 4 hasilnya min 4 kan, berarti nilainya negatif. Di sini kita tidak perlu tahu pasti berapa hasilnya ya, yang penting kalian tahu apakah itu nanti hasilnya bernilai positif atau negatif. Nah, kita kan sudah dapat yang pertama positif, yang kedua negatif, dikalikan hasilnya tetap negatif ya. Positif kali negatif hasilnya min. Berarti di tengah itu akan bernilai negatif daerahnya, kemudian di sebelah kiri daerah 1 bernilai positif, daerah 3 bernilai positif juga. Sini yang kita harapkan adalah nilai-nilai yang lebih dari 0.
Lebih dari 0 berarti nilai yang positif. Berarti yang menjadi daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan ini adalah daerah 1 dan 3. Atau bisa dituliskan bentuknya menjadi X kurang dari min 7 atau X lebih dari 4. Bisa dituliskan seperti itu ya. Kemudian kita harus cari juga syarat numerus seperti biasa ya. Syarat numerus. Nah, syarat numerus. Numerus yang pertama kan ini. Numerus 1, X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 lebih dari 0. Jadi kita faktorkan dulu ini untuk mengetahui berapa nilai X-nya. Faktornya menjadi X ditambah 6, X dikurangi 2. Berarti untuk yang ini nilai X-nya sama dengan negatif 6. Untuk yang ini nilai X-nya sama dengan 2. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama juga seperti yang dilakukan pada penyelesaian pertidaksamaan. Kita gunakan bantuan garis bilangan untuk menentukan di mana daerah penyelesaiannya. Kita tulis kembali min 6 dan 2. Nah, sekarang kita ambil X-nya 0 juga ya. Kita ambil X-nya 0, masukkan ke sini. Atau ke tempat yang di atasan juga boleh ya. Nah, sekarang misalkan kita masukkan ke tempat ini. Tadi kan untuk yang penyelesaian pertidaksamaan sudah kita masukkan ke sini ya, kayak yang sudah terfaktorkan. Kalian mau memasukkan ke persamaan awal yang bersandingan dengan 0 juga tidak apa-apa ya. Coba aja kita masukkan ke sini. Misalkan kita ambil di daerah 2 lagi ya. Kita ambil X sama dengan 0. Masukkan 0 kuadrat 0. Ditambah 4 kali 0 juga 0. Dikurangi 12 hasilnya min. Berarti untuk daerah 2 nilainya negatif. Daerah 1 positif. Daerah 3 positif juga. Kita perlunya yang lebih dari 0. Berarti daerah yang dimaksud adalah daerah 1 dan daerah 3. Nah, sekarang untuk numerus daerah 1 dan daerah 3, berarti ini bisa dituliskan bahwa syarat numerusnya adalah X kurang dari negatif 6 atau X lebih dari 2. Itu syarat numerus yang pertama. Kita cari kembali untuk syarat numerus yang kedua. Ini syarat numerus yang kedua ya. Syarat numerus yang kedua, X plus 16 lebih dari 0. Berarti X lebih dari negatif 16. Kemudian kita lanjutkan kembali untuk mencari irisan dari penyelesaian-penyelesaian yang sudah didapatkan, termasuk juga syarat numerusnya. Kita tuliskan semua ya. Berarti di sini yang terkecil adalah min 16, kemudian min 7, min 6, 2, dan yang terbesar nilainya 4. Oke, setelah itu kita ikuti arahnya. Untuk yang pertama, min 7 arahnya ke kiri. Kemudian 4 arahnya ke kanan. Untuk ini syarat numerus, min 6 arahnya ke kiri. 2 arahnya ke kanan. Kemudian ini X lebih dari negatif 16. Lebih dari berarti arahnya ke kanan. Nah, perhatikan mana garis yang sejajar 3 kali. Itu berarti daerah penyelesaiannya. Kan ini ya, sampai sini, sampai batasan ini. Dan di sini. Jadi itu daerah penyelesaiannya. Sehingga jika kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, HP-nya, himpunan penyelesaian adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari negatif 16 kurang dari negatif 7 atau X lebih dari 4. Nah, jadi ini dia himpunan penyelesaian ketika kita menyelesaikan soal seperti contoh 2. Oke. Itu contoh 2 sudah kita lewati. Kita lanjut lagi untuk menyelesaikan contoh yang ketiga.
Diberikan soal, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log kuadrat X dikurangi 3 log X dikurangi 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk bentuk soal seperti ini sudah kita pelajari sebelumnya di soal persamaan logaritma. Di sini bedanya nanti hasilnya itu berupa rentangan daerah karena tandanya berupa pertidaksamaan. Tapi konsep menghitungnya mirip ya. Jadi pertama kita lihat dulu yang mana yang bisa dimisalkan. Jadi ini bentuknya kan bisa diubah menjadi 3 log X kuadrat dikurangi 3 log X dikurangi 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 log X, di sini juga ada 3 log X. Sehingga bisa kita misalkan 3 log X-nya. Misalkan 3 log X sama dengan A. Jadi ini bentuknya A kuadrat dikurangi A dikurangi 2 kurang dari sama dengan 0. Sehingga jika difaktorkan hasilnya akan menjadi A dikurangi 2, A ditambah 1. Jadi ini bisa kita cari A-nya sama dengan 2, kemudian A sama dengan min 1 untuk bentuknya ini. Nah, karena berupa pertidaksamaan, kita kan harus mencari daerahnya ya. Untuk mencari daerah, kita bisa manfaatkan garis bilangan. Tulis lagi min 1 dan 2. Ini titiknya penuh ya, karena di soal ada sama dengannya. Jadi titiknya penuh ditulisnya. Jadi kita ambil titik uji di A sama dengan 0. Kita masukkan ke sini. 0 dikurangi 2 hasilnya negatif ya. Kemudian 0 ditambah 1 hasilnya positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Sehingga kita bisa pastikan bahwa di daerah kedua itu nilainya negatif. Jadi di daerah 1 hasilnya positif, di daerah 3 hasilnya positif juga. Kita perlunya itu yang kurang dari sama dengan 0. Berarti itu nilai-nilai yang bernilai negatif. Sehingga daerah yang memenuhi adalah di daerah 2. Nah, berarti dengan kata lain kita bisa tulis ini penyelesaiannya yaitu A lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 2. Sekarang bisa kita ganti bentuk A-nya menjadi 3 log X. Jadi di sini 3 log X lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 2. Kita ubah lagi bentuknya agar sama-sama memiliki logaritma dengan bilangan pokok sama. Jadi min 1 itu kan sama dengan 3 log 3 pangkat negatif 1. Kemudian 2 itu sama dengan 3 log 3 pangkat 2. Nah, karena bilangan pokok sudah sama, ini bisa kita abaikan ya bentuknya. Kita tinggal ambil numerusnya saja. Nah, kita sudah dapatkan nilai X itu lebih dari sama dengan 3 pangkat min 1 kurang dari sama dengan 3 kuadrat. Atau bisa juga ditulis 1/3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3 kuadrat hasilnya 9. Nah, setelah itu kita juga harus cari yang namanya syarat numerus seperti biasa ya. Syarat numerus. Nah, kebetulan di soal ini numerusnya hanya X saja. Berarti kita langsung tahu bahwa X itu lebih dari 0. Itu untuk syarat numerusnya. Terakhir, kita tinggal cari irisan dari keduanya ini agar bisa tahu di mana sih daerah yang memenuhi penyelesaiannya. Jadi kita tulis semua 0, 1/3 dan 9 kita tulis lagi. Lebih dari 0 di arahnya ke kanan. Kemudian ini dalam bentuk daerah tertutup, berarti kita tulis lagi seperti ini. Cari sekarang yang beririsan di antara kedua penyelesaian ini, antara syarat numerus sama penyelesaian persamaan-nya ya. Berarti irisannya di sini. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 1/3 kurang dari sama dengan 9. Jadi ini dia himpunan penyelesaiannya ya. Itu tadi
cara penyelesaian untuk soal sejenis ini. Semoga kalian bisa menerapkan cara kerjanya ke dalam bentuk soal yang mirip dengan soal bentuk ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk membahas contoh 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari x min 2 log x plus 4 lebih dari x min 2 log 3x min 8. Nah, perhatikan keunikan dari soalnya ini ya. Jadi, ini sebenarnya mirip dengan soal-soal sebelumnya, contoh 1 dan contoh 2. Tapi di sini perhatikan, di bilangan pokoknya, di basisnya itu berupa fungsi juga, ada variabelnya. Nah, ketika bilangan pokoknya ada variabel seperti ini, kita tidak bisa memastikan apakah itu fungsinya monoton naik atau monoton turun. Jadi di sana keistimewaannya ya soal ini. Kita tidak bisa memastikan fungsi ini monoton naik atau monoton turun, sehingga kita perlu mengecek di kedua tempat itu, di kedua sifat itu, sifat monoton naik dan monoton turun. Oke, mari kita cek. Jadi yang pertama, untuk x min 2 lebih dari 1. Jadi kita cek dulu ya. X min 2 lebih dari 1, kan itu syarat ketika monoton naik. Berarti di sini kita dapatkan X lebih dari 3. Jadi untuk syarat basisnya itu, untuk yang pertama X lebih dari 3. Baru kita cari penyelesaian dari pertidaksamaan. Baru kita mulai masukkan yang ini, Fx dan Gx-nya ya. X ditambah 4. Karena ini tadi kita nguji ketika monoton naik, berarti tanda mengikuti. Kalau lebih dari, tetap dia lebih dari. 3x min 8. Berarti x min 3x lebih dari min 4 dikurangi 8. Sehingga min 2x lebih dari min 12. X kurang dari 6 hasilnya ya. Kenapa? Ingat, pada pertidaksamaan, ketika kita membagi dengan bilangan negatif, maka tanda berubah ya, berbalik tanda. Setelah itu kita cari irisannya antara syarat basis dengan penyelesaiannya ini. Kita tulis, berarti 3 kecilan, kita tulis di sini, kemudian hasilnya 6, tulis di sini. Kurang dari 6, berarti arahnya ke kiri. Lebih dari 3, arahnya ke kanan. Berarti yang pertama kita dapat hasil di sini ya. Kita dapat penyelesaiannya di sini. Jadi boleh ditulis aja dulu seperti ini. X lebih dari 3 kurang dari 6. Kemudian ketika kita menganggap soalnya itu monoton turun sekarang. Monoton turun syaratnya gimana? Kan dia berada di antara 0 dan 1 basisnya. Berarti kita bisa tuliskan x min 2. X min 2 kan basisnya berada di antara 0 dan 1. Jadi dengan kata lain kita akan dapat bentuk x lebih dari 2 kurang dari 3. Ini syarat basisnya. Kemudian kita cari penyelesaian pertidaksamaannya. Nah, karena monoton turun berarti tanda berubah ya, terbalik jadinya. X plus 4. Kalau tanda awalnya lebih dari, berarti tandanya akan menjadi kurang dari. 3x min 8. Berarti x dikurangi 3x itu kurang dari min 8 dikurangi 4. Min 2x kurang dari min 12. Sehingga x itu menjadi lebih dari 6. Kemudian kita cari irisannya lagi. 6, 2, 3. Berarti yang terkecil 2, kemudian 3, kemudian 6. Di sini X-nya berada di antara 2 dan 3, berarti merupakan daerah tertutup. Kemudian lebih dari 6 arahnya ke kanan. Nah, di sini tidak ada yang beririsan, tidak ada yang sejajar 2 kali. Jadi untuk bentuk ini, karena garisnya tidak ada yang sejajar 2 kali, berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa tidak ada nilai X yang memenuhi. Kemudian kita cari yang terakhir. Seperti biasa kita harus mencari syarat numerusnya ya. Syarat numerus.
Nah, numerusnya kan ini x plus 4 dan 3x min 8. Berarti numerus yang pertama, x plus 4 lebih dari 0. Berarti x lebih dari negatif 4. Numerus yang kedua, 3x min 8 lebih dari 0. Jadi 3x lebih dari 8. X-nya lebih dari 8 per 3. Setelah kita mendapatkan semuanya, yang pertama untuk monoton naik, kedua untuk monoton turun, ketiga untuk syarat numerus, sekarang kita iriskan agar memenuhi keseluruhan dari penyelesaian ini. Jadi yang pertama, penyelesaiannya 3 dan 6. Kemudian ini min 4, diletaknya di sebelah kiri. Kemudian 8 per 3, itu nilainya kurang dari 3 ya, letaknya berarti di sini. Sekarang kita tuliskan lagi bentuknya 3 dan 6, berarti daerah tertutup ya. Di sini. Kemudian ini lebih dari 8 per 3, lebih dari arahnya ke kanan. Ini lebih dari min 4 juga arahnya ke kanan. Cari daerah yang garisnya bertumpuk 3 kali, berarti di sini dia daerahnya ya. Sehingga kita bisa simpulkan untuk HP-nya. Himpunan penyelesaiannya, himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari 3 kurang dari 6. Inilah dia himpunan penyelesaiannya untuk tipe soal seperti contoh 4 ya. Oke, itulah tadi beberapa pembahasan mengenai tipe-tipe soal yang akan kalian temui nanti pada pertidaksamaan logaritma. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami materi pertidaksamaan logaritma. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.